Halo, selamat kabar kembali bertemu dengan saya Lim Fernando. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang disebut sebagai perusahaan. Nah, poin-poin penting dalam perusahaan dagang yaitu FOB point, diskon pembelian, jurnal perusahaan dagang, sama laporan-laporan keuangan. Pertama, perusahaan dagang. Kita harus mengetahui apa yang disebut sebagai perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu bisnis untuk melakukan kegiatan dalam melakukan kegiatan jual beli produk untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, setelah kita mengetahui perusahaan dagang, apa perbedaannya perusahaan dagang dengan perusahaan jasa yang pernah saya jelaskan? Pertama, perusahaan dagang itu fokus dalam melakukan kegiatan jual beli barang. Jadi perusahaan-perusahaan melakukan bisnis dari lakukan jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan perusahaan jasa berfokus pada melakukan pelayanan terhadap pelanggan. Contohnya, dan berupa asuransi, terus penanganan pajak untuk mendapatkan keuntungan. Next. Nah, ini adalah jurnal perusahaan dagang dalam perpetual dan periodik. Nah, perpetual dan periodik bedanya apa? Di sini kita dapat melihat periodik itu secara detail, tapi karena terlalu detail, terlalu banyak catatannya, sehingga periodik adanya perpetual. Perpetual yaitu secara lebih gampang dan lebih jelas. Contohnya gini, pembelian. Secara pembelian itu adanya biasanya pembelian di debit, kas atau utang dagang di kredit. Kas utang dagang di kredit kenapa? Karena kita mengeluarkan uang, dan pembelian ternyata di debit karena kita membeli. Tapi itu ada perpetual, tidak ada yang namanya pembelian. Pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, semuanya diganti sebagai persediaan barang. Kenapa? Agar lebih gampang untuk dibaca. Jadi kita nggak usah cari retur di mana, potongan di mana, kita harus hitung satu-satu, tiga. Jadi dengan adanya persediaan barang dagang kayak gini, kita langsung kurangi. Jadi nggak usah cari satu-satu, lebih gampang. Lalu adanya penjualan. Jadi metode periodik dan perpetual tentang penjualan itu hampir sama. Ada perbedaannya di mana? Pertama, pada penjualan, yang penjualannya kas atau piutang di debit karena kita mendapatkan pendapatan, lalu penjualan di kredit, sedangkan yang di virtual ada tambahan persediaan dan HPP. HPP artinya apa? Beban dalam pengeluaran barang. Jadi pada saat kita membeli barang tersebut, kita gunakanlah beban, kita keluarkan. Itu terlalu beban. Terus barang kita sudah keluar, jadi terletak di kredit. Lalu kalau no retur, HPP terletak di kredit. Kenapa? Karena beban kita itu tidak digunakan. Lalu persediaan barang dagang ternyata di debit karena kita balik. Retur kan barangnya balik, kita dapat uang lagi, dapat barang lagi. Jadi penjualan itu yang bedanya hanya di penjualan sama retur. Sisanya periodik sama perpetual sama. Next. FOB point. FOB point artinya apa? Biaya ongkos. Jadi siapa yang menanggung jawab terhadap biaya ongkos? Nah, kita dapat lihat disebut FOB point dalam shipping point. Mensyaratkan bahwa biaya angkut ini ditanggung oleh pembeli. Jadi biaya angkut yang dari barang penjual sampai pembeli itu ditanggung oleh pembeli. Contohnya, kita membeli barang dari toko emas. Kita yang bayar biaya angkutnya. Kalau ada syarat FBB shipping point. Sedangkan destination point itu mensyaratkan biaya angkut yang ditanggung oleh si penjual. Jadi walaupun kita sebagai pembeli, kita membeli barang, tunggu barangnya kirim ke rumah kita, tapi kita nggak perlu bayar biaya angkut. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh si penjual. Ini perbedaannya shipping point dan destination point. Next. Nah, sekarang yang disebut sebagai diskon pembelian, di mana kita akan mendapatkan diskon atau potongan harga pada saat kita
melunaskan utang ini atau pembayaran ini dalam waktu teknis. Contohnya 2/10. Artinya apa? Kita dapat diskon 2% dalam waktu 10 hari. Jika kita melunaskan dalam waktu 10 hari ini, kita dapat potongan 2%. Sedangkan jika kita tidak membayar N/30 artinya apa? Artinya itu kita harus melunaskan utang ini dalam waktu 30 hari. Nah, itu selanjutnya. 1/10 EOM. Artinya apa? Kita mendapatkan 1%. 1% diskon dalam waktu bulan depan. Jadi kita harus melunaskan akhir pada bulan depan 10 hari pertama. Contohnya kita lakukan utang pada tanggal 27 Juli. Kita harus lunaskan paling terakhir tanggal 10 Agustus. 10 hari bulan ke depan. Itu dapat persen 1%. Sedangkan N/10 EOM artinya sama dengan kita jelaskan tadi. Kita harus lunaskan dalam waktu 10 hari pada bulan ke depan. 1 bulan ke depan 10 hari pertama. Kita harus lunaskan. Next. Ini adanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa? Adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dapat menjelaskan bahwa pendapatan serta beban dari perusahaan tersebut. Jadi kita dari laporan rugi dapat melihat keuntungannya yang dihasilkan oleh perusahaan itu untung atau tidak. Laku agar menarik kita untuk investasi atau tidak. Jadi kita dengan gampang melihat di laporan laba rugi. Next. Nah, sekarang ada laporan laba ditahan. Artinya laporan laba ditahan itu apa? Jadi bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan pada dividen. Jadi yang sebagian tidak dibayarkan pada dividen itu perusahaan akan simpan lalu dijadikan sebagai laba ditahan atau saldo laba yang akan digunakan pada masa depan. Jadi seperti ini laba ditahan lalu kurangan dividen, ada saham biasa kenaikan laba. Jadi kita dapat melihat dari sini untuk melihat dividen yang dapat kita dapatkan. Lalu sama labanya gimana? Jadi dapat lihat dari laba ditahan. Next. Laporan posisi keuangan. Dari sini kita dapat melihat aktiva dengan liabilitas ekuitas. Jadi kita lihat utangnya berapa, ekuitasnya berapa, dan asetnya berapa. Dari tersebut kita dapat menyambungkan dengan laporan keuangan. Apakah mereka pura-pura, ini laporannya asli. Jadi laporan posisi keuangan itu laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang sama modal. Jadi kita dapat jelas banget dari sini. Next. Terakhir adalah laporan arus kas. Jadi secara tidak laporan arus kas kegunaannya apa? Kita dapat dari lihat laporan sini untuk melihat bahwa keluar masuknya laporan keuangan penggunaan kas. Jadi kita terima kas dari mana dan mengeluarkan kas kepada mana. Nah, sekarang kita lanjutkan pada soal kita kali ini. Oke, soal kita sekarang. Soal pertama, kita dapat melihat di sini bahwa ada surat pernyataan penyetoran modal kepada PT Sosin. Jadi PT Sosin sebagai PT kita. Seberapa kita dapat hitung 84, 15, 99. 99 tahun 201, jadi 300. Ini dolar ya. Jadi kita dapat masukkan. Hari ini tanggal 1 Maret. Menjadi nomor 1. Debitnya apa? Yaitu kas. Kenapa? Kita kan mendapatkan uang. Kas terletak di debit karena dia menambahkan aktiva atau mendapatkan aset. Aset akan bertambah di debit. Dan kreditnya adalah modal. Kenapa? Karena kita mendapatkan uang dari modal saham. Modal saham adalah sebuah ekuitas terletak.
Nah, ini akun debitnya yaitu sebesar 300. Lalu soalnya kita melakukan rumus dengan error di lookup. Baru tunggu ya. Saya akan masukkan dulu, jaga-jaga terlebih agar tidak salah. Nah, ini dengan jaga-jaga kita akan melakukan Fn F4 agar ini tidak terreset. Oke, kalau kita dapat uang tersebut. Ini itu 300.000. Salah lihat ini 300.000 dolar. Karena kita kali ini menggunakan dolar. Keterangannya apa? Artinya masukkan modal. Akun fullnya nanti. Sekarang soal nomor 20. Pertama kan kita ada masukan. Nah, kedua itu apa? Kita dapat melihat di sini ada yang disebut sebagai invoice. Invoice pemberitahuan bahwa ada pendapat kita ada suatu pembelian. Cara bacanya gimana? Ya, kita dari lihat from itu dari siapa? Surat ini dari siapa? Surat ini dari PT Jaya kepada kita pada tanggal 4 Maret. Kita tulis dulu 4 Maret. Ada invoice berapa kita lihat. Ternyata ada invoice banyak 250.000. Nah, kita bisa nulis terlebih dahulu 250.000. Lalu kita cek dulu, ada kwitansi tidak pada hari ini? Kalau ada kwitansi hari ini, artinya itu dibayar pada hari ini. Dapat dilakukan dengan kas. Sedangkan kalau tidak ada hari ini, itu biasanya kita dapat akui sebagai utang. Ini surat jalan, buktinya sudah dilakukan. Kwitansinya belum ada ini. Oke, jadi kita dapat membaca bahwa pertama kita ada invoice 250.000. Dari mana? Dari melakukan pembelian. Jadi persediaan kita bertambah, lalu kita menambah pada utang dagang, utang usaha. Persediaan ternyata di debit karena dia melakukan pembelian. Kita tidak menggunakan pembelian, kita menggunakan persediaan badan dagang atau nama lainnya persediaan. Utang usaha atau utang dagang ternyata dikreditkan. Dia merupakan sebuah liabilitas yang ternyata dikredit sebesar 250.000. Lalu kita cek, ada retur enggak?
ini hati-hati. Kadang-kadang kita akan lupa ada yang disebut sebagai retur. Nah, di sini ada nota retur. Sebesar berapa kita lihat? Pada tanggal 5. Tanggal 5 ada sebuah retur bahwa ada satu barang yang rusak. Jadi kita retur kembali. Sebesar 50.000. Tanggal 5. Jadi ini termasuk retur. Retur, kita kan nggak boleh menggunakan retur karena itu sebagai metode kita menggunakan metode perpetual. Jadi ini persediaannya terletak di kredit karena kita mengembalikan barangnya. Jadi persediaan kita berkurang, utang usaha kita berkurang. Sebesar 50.000. Nah, di sini kita harus hati-hati. Biasanya setelah retur, sudah tidak ada retur lagi, kita dapat melihat apakah invoice-nya ada yang disebut sebagai termin atau syarat. Nah, syaratnya dalam 7 hari ini, jika kita lunasi, kita akan dapat potongan 5%. Nah, dengan 5% ini kita harus hati-hati. Jadi kita saat lunaskan itu ada termin. Jadi ini utang usahanya terletak di debit karena kita melunaskan besar 200.000. Karena utang saya berkurang habis. Kita dapat melihat kwitansi sebagai buktinya. Buktinya itu kwitansi. Jadi 200.000 dikurangi 5%. Jadi ini kita dapat menulis sebagai persediaan sama kas. Persediaan di kredit yang menggantikan untuk pengurangan potongan harga sama kas. Kas karena kita mengeluarkan uang melunasi. Jadi ini 5% di kredit. Kita dapat menggunakan rumus juga bisa. Kali 10.000. Jadi ini dikurangi 160. Sini kita dengan hati-hati kita dapat memasukkan kebiasaan kita harus melakukan termin pembelian dari dan termin 5/7. Jadi sebagai orang akuntansi kita harus sering menulis keterangan biar tidak Jaya lalu pelunasan PT Jaya. Oke. Saya Nah, selain termin kita juga harus lihat apakah invoice tersebut ada yang disebut sebagai FOB. FOB point seperti yang saya jelaskan tadi, biaya angkut. Jadi biaya angkut harus ditanggung oleh siapa? Destination. Jadi mereka yang nanggung. Kita nggak usah mikir. Next soalnya. Nah, soal selanjutnya. Ternyata pada 8 Maret. 8 Maret. Oke. Tanggal 8 Maret ada apa? Kita cek dulu apakah ada termin. Termin yaitu syarat pembayaran adanya diskal tidak? Tidak ada. Terus ini kepada siapa? Kepada kita. Jadi ada FOB shipping. Jadi nanti biaya angkutnya kita harus tanggung. Pertama kita lihat kita melakukan pembelian kabel listrik dan pewarna sebesar 50.000. Lalu ini sebelahnya invoice express itu apa? Ini invoice yang menjelaskan bahwa kita harus membayar biaya angkut sebesar berapa. Jadi biaya angkutnya yang dari sini kirim gudang ke pembeli itu sebesar berapa? 10.000. Jadi biaya ongkos. Lalu kita cek dulu, ada retur tidak? Kalau tidak ada retur,
Jadi artinya kita nggak usah takut bahwa adanya barang yang rusak atau gimana. Jadi ini ada invoice, ada kwitansi. Terus kita dapat melihat kwitansinya itu dilunaskan pada tanggal berapa? Oh, tanggal 8. Jadi artinya apa? Artinya tidak perlu menggunakan utang usaha. Langsung menggunakan kas. Karena hari ini langsung dilunaskan. Jadi kita langsung menggunakan kas, pengeluaran kas, dan pembelian untuk persediaan. Nah, kenapa bisa banyak sekali jadinya berapa itu? Kita dapat melihat dari kwitansi, terima dari siapa, yang menerima siapa. Jadi yang menerima itu mereka, kita yang mensetorkan. Jadi kita dapat langsung menulis 60.000. Kenapa? Karena 50.000 harga barang dan 10.000 itu harga biaya ongkos. 60.000. Kita dapat menulis catatan atau keterangan kecil pada Nah, masuk dengan soal selanjutnya. Invoice. Invoice dari PT Salsin ke PT Mutiara. Jadi artinya apa? Kita ada melakukan penjualan. Kenapa? Karena dari kita, invoice-nya dari kita. Kita dapat melihat invoice dari siapa saja. Itu dari Prom. Jadi dari siapa? Dari siapa itu artinya dia itu penjualan. Nah, di sini kita dapat melihat ini ada surat jalan. Surat jalan artinya sudah diterima. Jadi biasanya kalau penjual atau pembeli itu harus ada surat jalan untuk membuktikan apakah barang itu sudah diterima. Nah, ini sebesar berapa? 400.000. Kita lihat ini FOB point destination, lalu ada termin 5% sebesar 400.000. Jadi kita tulis terlebih dahulu. Ini ada penjualan. Oh, tuh. Kita melihat kwitansinya kapan. Kwitansinya tanggal 19 dan ini tanggal berapa? Ini tanggal 13. Jadi kita nulis terlebih dahulu 13 Maret. Lalu adanya penjualan. Penjualan. Lalu ini adanya piutang karena belum dilunaskan. Jadi jika bukan hari ini, itu tidak perlu ditulis kas karena bukan dilunaskan pada hari ini. Sebesar 400.000. You also in Armenia. Ini adanya penjualan kepada Mutiara. Terminnya itu 5% dalam 15 hari. Jadi ini kita dapat melihat ada termin. Lalu kita melihat ada FOB siapa? FOB destination. Karena ini dilunasi oleh kita sendiri. Jadi kita harus melihat ekspresnya berapa juga. Ini termasuk biaya angkut. Jadi ini kita dapat menulis pertama penjualan tersebut, lalu HPP PBD. Kita jangan melupakan HPP dan PBD. Kenapa? Karena ini termasuk sebuah penjualan barang, persediaan, HPP persediaan atau HPP. Lalu ada biaya angkut atau biaya ongkos.
tunggu. Saya menambahkan biaya terlebih dahulu. Nah, saya lihat ada yang kekurangan. Sini, jadi dengan cara coa, misalnya ada coa yang berkurang, jadi dengan cara gampang saya dapat melihat dari data validation. Ini itu ada biaya angkut penjualan yang kita tanggung sendiri atau beban angkut penjualan. Kenapa kita tanggung sendiri? Karena ada FOB depreciation yang harus kita bayar sendiri. HPP yaitu suatu beban yang harus kita tanggung. Jadi HPP terletak di debit karena dia termasuk suatu beban yang mengurangi ekuitas. Sedangkan persediaan terletak di kredit karena kita barangnya perlu keluar dari gudang. Beban angkut penjualan terletak di debit karena merupakan suatu liabilitas mengurangi ekuitas dan kas keluar karena kita harus bayar sendiri. Kita dapat melihat dari soalnya sebesar berapa? Sebesar 30.000. Ini ada HPP-nya sebesar 300. Nah, terus kita lihat pada hari selanjutnya ada retur tidak. Nah, ternyata ada retur pada tanggal 18. Tanggal 18 ini retur penjualan. Terus ini adanya piutangnya berkurang. Retur penjualan di debit dan piutang usaha di kredit karena piutang usahanya kita berkurang. Kita harus mengembalikan barang. Retur penjualan dibalik karena yang harusnya kita keluar jadi kembali lagi. Lalu ini HP persediaan, jadi persediaan kita balik. Persediaan yang kita keluarkan kita balik sehingga persediaan di debit dan dan HPP-nya kembali bertambah artinya. Retur penjualan sebesar berapa? Kita dapat melihat retur penjualan sebesar 100. Lalu HPP-nya sebesar 75.000. Kenapa 75.000? Karena kita membeli barang tersebut sebesar harga 75.000. Setelah itu kita bisa melihat kwitansi. Kwitansi yaitu pelunasannya pada tanggal 19 adanya pelunasan dari PT Mutiara Estate. Jadi kita menerima uang. Menerima uang, jadi piutang kita dilunaskan KB.
Jadi kita mendapatkan kas. Jadi ini kas, ini itu piutang usaha. Piutang usaha dikredit karena kita piutangnya sudah dilunaskan oleh mereka, ternyata dikredit sehingga hilang. Kasnya terlalu debit karena kita mendapatkan keuntungan. Terus ini adanya potongan penjualan. Kenapa? Karena pada saat tanggal awalan adanya termin 5/15. Jadi piutang usahanya tetap itu sebesar 300.000. Kasnya itu tidak tahu. Lalu kalau potongan penjualan ini 5%. Itu 285.000 itu kasnya. Penjualan sebesar 15 juta. Jadi ini tidak ada HPP. HPP hanya ada di retur dan penjualan pelunasan. Kita dapat melihat soal selanjutnya. Ini kayak tadi itu karena adanya FOB destination, jadi kita harus menangguhnya. Jadi ini kenapa kita lihat ada mereka yang menerima, karena kita yang mengeluarkan uang, kita yang menanggung jawab. Sekarang next, ya tadi soal tadi sudah. Nah, soal ini dari PT Sourcing pada PT Jol. Jadi kita melakukan penjualan lagi. Ada termin tidak, lalu FOB CP, jadi kita tidak perlu bayar kwitansi keuangan pada mereka karena mereka sudah tanggung beras 150.000. Dan kita lihat HP HPP-nya sebesar 120.000. Jadi itu tanggal berapa? Kita melihat ini yang 20 Maret. Jadi 20 Maret tanggal 20 Maret kita ada melakukan penjualan. Ini utang. Ini ada surat jalan. Surat jalan yang menjelaskan bahwa barang ini sudah diterima oleh mereka pada tanggal 20. Jadi kita dapat melihat tanggal 20 mereka sudah menerima. Ini juga bayar pada tanggal 20. Jadi kita dapat mengakui mereka sebagai pendapatan. Karena mereka dapat melunasi pada satu hari ini, jadi ini langsung kas. Tidak perlu melakukan piutang, karena langsung dibayar pada hari ini. Jadi kas akan bertambah di debit, kan penjualan akan berada pada kredit. Karena dia menambahkan liabilitas sebesar 150.000. 150.000. APP terus persediaan
besar 100. Kita sebagai catatan kecil. Lalu kita dapat melihat soal terakhir. Ini itu mereka kita yang menerima. Biasanya kita dapat. Nah, ini kepada PT Salsing. Jadi kita melakukan pembelian, guys. Ini pada tanggal berapa? Pada tanggal 31 Maret. Akhir. Kita melakukan persediaan. Pasti persediaan akan tertera di debit karena kita mendapatkan suatu barang yang disebut sebagai persediaan menampilkan aset. Oh, langsung hari ini langsung dibayarkan. Jadi kita langsung menggunakan kas. Pas kita keluar. Di pengeluaran kas. Oka. Terus ini mendapatkan berita, pendapatan kas, pendapatan kas. Oh, kenapa saya menulis kayak gini? Karena saya sebagai catatan. Kita lebih gampang. Pengeluaran kas. Oh, ini oka. Oke. Nah, tadi kita kan berhenti di dalam pengeluaran. Ini itu bukan persediaan, ini itu peralatan. Kita melihat soal lagi. Kita itu membeli apa? Kita membeli laptop dan mesin. Laptop dan mesin bukan sebuah persediaan, tetapi sebagai sebuah peralatan. Kita dapat mengecek dulu kas peralatan. Sebesar berapa? Sebesar 70.000. Tidak ada yang namanya FOB shipping dan destination. Pembelian peralatan. Oke. Jadi ini kita dapat mengeluarkan. Ini dapat masuk pendanaan kas. Ini itu pendapatan kas kita dapat. Ini IKA sih. IKA. Terus ini pendapatan kas. Pendapatan kas. Kenapa saya melakukan ini? Karena ini akan digunakan pada saat arus kas. Sebagai rumus yang lebih gampang. Pengeluaran kas out. Kas. Investasi kas. Nah, ini kita dapat masukkan nomor dengan lebih gampang. Bacanya gampang ya. Lalu setelah tersebut, kita dapat melakukan cowoknya kita ketik ke bawah. Cowok gunanya apa? Agar lebih bacanya gampang. Jadi cowok itu memudahkan kita.
untuk melakukan pembacaan. Bu, secara gambarnya tutil. Kita lihat dulu. Lalu copy dari terus rumusnya kita copy kepada akunnya. A, B, C, D sama E. Ini secara gampang, tapi kita memakai menggunakan ketik. Kenapa menggunakan ketik? Karena kita untuk membaca akun full. Akun full akan digunakan pada laporan. Nah, sampai sini kita dapat melihat bahwa balance atau tidak dengan cara sum. Sum terus kita dari atas sampai bawah kita hitung. Sama, sum. Kalau tidak balance, artinya itu tidak bisa dihitung atau salah. Nah, setelah balance, kita akan cek dulu. Baru pusing. Nah, ini keterangannya agar bacanya lebih cepat. Pelunasan, penjualan. Setelah itu kita akan masuk pada pivot table. Kita jadikan tabel dari itu dulu. Agar gampang dibaca. Kita menambahkan all bold. Setelah itu, kita dibrowkan, lalu masuk pada insert before table. Before table-nya data. Nah, dengan cara tadi kita blokkan lalu mencari tabel pivot table. Kita membuat pivot table dari awal sampai akhir. Kalau sudah benar, kita langsung membuka. Oke. Di pivot table ini kita perlu apa saja?
insert, hmm. Kita lanjutkan tadi pivot table. Kita perlu menggunakan debit, kredit, akun full, debit, kredit, akun full. Ya, situ saja. Lalu dari sini kita dapat melihat grand total. Setelah itu kita perlu membuka pivot table analysis, lalu membuka calculation field item ini, calculation field untuk menghitung namanya sums of rumusnya itu if debit besar ada kredit, maka debit kurangi kredit, kalau enggak nol kurung tutup. Oke. Satu lagi sama dengan tadi calculation if sums of credit if kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit, kalau enggak nol kurung tutup. Nah, ini secara gampang kita dapat melihat hasilnya tersebut, dan grand totalnya sama enggak, kita dapat melihat secara sum if atau sum. Jika sudah sama, marilah kita buat buku besar. Ini sebagai neraca saldo. Neraca saldonya buku besar satu. Kita buat satu-satu.
Nah, ini kas. Kita copy paste satu-satu. Terus. Jadi kita masukkan satu-satu. Tidak perlu rumit banget. Kita masukkan satu-satu. Kita perlu menggunakan apa saja. Jadi jika kita setelah menggunakan melakukan tersebut kas piutang. Pokoknya dari awal sampai selesai kita jika kau sudah selesai di share secara gampang itu kayak gini, di copy paste itu kita akan tampilkan apakah yang kita perlukan. Jadi dalam buku besar kita dapat melihat secara detail bahwa pendapatan atau barang yang kita perlukan itu ada apa saja. Setelah itu, jadi misalnya kayak gini, kas, kita perlu kas, langsung tampilkan, perlu piutang langsung ditampilkan. Setelah itu kita tampilkan kepada menjadi, kita tampilkan semua. Langsung tampilkan semua. Ini error gara-gara saya mengasah saja. Nah, setelah kita tampil, oh nggak bisa gara-gara nggak ada itu, nggak ada tempat. Kita harus delete, kasih tempat. Aduh, bisa nabrak sih. Jadi apa yang kita lakukan setelah melakukan neraca saldo tersebut? Neraca saldo setelah selesai kita dapat membuat laporan keuangan atau laporan laba rugi. Nah, ini pertama kita harus membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu ada apa saja? Pertama, adanya pendapatan. Pendapatannya disebut sebagai penjualan. Penjualan rumusnya gimana? Kita secara gampang kita menggunakan sum if. Jadi jika ini ada dua cara. Kita dapat membuka dari jurnal umum atau kita dapat membuka dari neraca saldo. Jadi neraca saldo itu secara gampang. Contoh, itu kita membuka tersebut, lalu geser tersebut gini, lalu koma, membaca kembali tersebut, koma. Membacanya dari mana? Dari sini. Karena penjualan turun tutup.
Kita dapat membaca penjualan. Oh, aku tahu kenapa salah. Karena ini namanya kita yang gunakan beda. Jadi kita dapat menggunakan dari jurnal umum aja. Jurnal umum kita membuka, lalu kita gunakan pada dari Samudaya, koma, penjualan, koma, kurung tutup, enter. Nah, ini penjualan. Lalu setelah penjualan, adanya retur penjualan, sama potongan penjualan. Rumusnya sama dengan atas, kita dapat copy paste langsung. Jika salah, kita dapat melihat. Nah, kenapa kita salah? Karena potongan penjualan terletak di debit, dengan retur penjualan juga terletak di debit. Sehingga kita ini harus mengganti Suki titik EFC Suki. Kalau nggak bisa, kita harus tulis manual dengan rumus kayak tadi. Jika sum if itu terletak di debit, dari baca dari database ini, lalu kita membaca good, lalu dari debit. Kurung tutup. Retur penjualan. Kalau biasanya kayak gini, kalau salah, ada perbedaan atau kesusahan dalam tulisannya. Nah, ini seperti ini. Karena ini tulisannya salah, sehingga tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita secara gampang bisa menggunakan dari sama dengan. Dari mana? Dari neraca saldo. Neraca penjualannya sebesar good dan potongan penjualan besar 15. Nah, setelah itu kita dapat menghitung sebagai penjualan bersih. Penjualan bersih sama dengan retur penjualan dikurangi retur, kurangi potongan, kurangi beban angkut. Ini masih ada beban angkut, tapi beban angkut akan dikurangkan pada terakhir. Karena beban angkut termasuk biaya administrasi. Ini termasuk penjualan bersih. Jadi ini laporan bersih penjualan bersih. Lalu masih ada HPP. Kenapa kita harus mengeluarkan HPP? Karena HPP merupakan biaya yang kita keluarkan pada saat membeli barang tersebut. HPP secara gampang kita menggunakan tersebut dikurangi itu
Ini dikurangi tersebut. Nah, ini laba kotor yang disebut sebagai laba kotor. Setelah kita menghitung laba kotor, habis itu kita perlu beban operasional atau beban administrasi yang disebut sebagai beban operasional. Jadi biaya beban angkut penjualan. Kita dapat menggunakan dua rumus kayak tadi. Sum if yang sudah saya tampilkan, sum if jika gampangnya. Kalau tidak bisa, kita dapat menggunakan dari nilai saldo saja. Jadi itu beban aku. Biaya angkut atau pembangunan penjualan. Setelah itu kita kurangkan mendapatkan laba bersih. Karena kita tidak ada beban pajak, biaya pajak, kita lanjutkan pada selanjutnya, yaitu laporan laba ditahan atau modal perubahan modal. Jadi kita dapat melihat pada modal awal, lalu ada kurangi dividen atau tidak. Jadi modal awal tambah laba bersih. Modal awal sebesar 300.000. Setelah itu ada dividen, tidak ada. Lalu kita masukkan laba bersih. Jadi sum if itu berguna pada saat apa? Itu berguna pada saat jika ada perubahan modal atau perubahan angka, itu dapat lebih gampang deteksinya. Oke, laba bersih sudah. Lalu kita tambahkan sebagai saldo laba. Nah, setelah itu kita masuk laporan posisi keuangan. Jadi itu ada apa? Ada aset, aset yang disebut sebagai kas, piutang, aset, kas, piutang, persediaan, lalu peralatan. Peralatannya sebesar berapa? 70.000. Dapat melihat di neraca saldo. Persediaannya 75.000. Utangnya 0. Jadi secara gampang itu kita dapat melihat dari perusahaan dari neraca saldo. Karena ini lebih gampang untuk dibaca. Utang usaha karena kosong kita ada hal tersebut modal penjualan sudah. Oke, kita ini masuk. Jadi ini total asetnya. Dolar
eh, penjualan karena ada penjualan juga. Di sini karena peralatan. Ini persediaannya persediaannya. Oh, persediaannya ini berkurang. Mimin malah. Jadi kita ini tambah dikurangi. Ini total aset. Lalu liabilitas dan itu nanti artinya ekuitas sebesar karena ini sudah ditambahkan modal awal dan opsi sehingga total ekuitas tersebut. Nah, jadi balance ya. Ini kenapa tidak ada liabilitas? Karena sudah dimasukkan, sudah saya masukkan. Nah, akhir laporan arus kas. Yang adanya atas yang kegiatan operasional, kegiatan operasional, outcast. Jadi ini ada OK, terus PK, IK, dan operasional itu pengeluaran kas. Kas sama pendapatan. Ini pengeluaran kas kita rumuskan menggunakan sum if. Jika kita bacanya dari mana? Dari sini. Maka kan pengeluaran kas. Karena kas akan berkeluar di grafik. Kurung tutup, enter. Ini pengeluaran kas, lalu pendapatan kas itu kita dapat membaca seperti atas. Pembacanya di debit. Ini rumusnya sum if. Ya, lalu setelah itu masih ada pendanaan investasi. Masih penggunaan untuk pembelian peralatan sebesar 70.000. Lalu masih ada pendanaan modal yang disebut sebagai pendanaan
per 300.000. Jadi rumusnya itu ini ditambah 10 pas awal, pas akhir. Nah, kurang ini, kurang ini. Terus kas akhir kita berapa? Kita dapat melihat di 28.000. Guys, jadi tak jelaskan ini kenapa tadi kelihatan arus kasnya salah, karena saya meletakkan arus kas, tanda arus kasnya yang di jurnal umum, yang di oke, kayak tanda-tanda yang pengeluaran kas, pendapatan kas, itu salah. Kita harus menyesuaikan letak kasnya di mana. Setelah saya menyesuaikan kas yang seharusnya tadi oke, sebagian di persekian, terus adanya oke terletak di HPP, sehingga mengakibatkan data yang kita tampilkan itu berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi seperti ini rumusnya sum if, membaca dari mana, dari yang kiri tadi, tandanya oke itu outcast, lalu bacanya dari mana, karena outcast itu terletak di kredit mengeluarkan kas sehingga tersebut, dan terakhirnya kita melihat ada kas awal, kas akhirnya sama. Lalu ekuitas laporan posisi keuangan yang aset, eh, ekuitas dan liabilitas yang tersebut 360.000 seimbang sehingga ini benar. Laporan laba ditahan, modal awal ditambah laba bersih, tampilkan saldo laba, dan terakhirnya laporan laba rugi. Kita dapat melihat dari sini. Nah ini lalu kita melihat neraca saldo tersebut, jurnal umum seperti kayak gini. Ini hanya sebagai tanda arus kas jika ingin lebih gampang. Dan ini keterangan agar bacanya gampang. Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya tentang perusahaan dagang kali ini. Thank you.